Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahu azim. Puja dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah dengan ucapan kalimat Alhamdulillah. Ucapan sebagai pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang yang pantas dan patut kita puji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala titipan Allah kepada kita, karunia-Nya, nikmat yang sudah kita terima. Tentu kita berharap dengan nikmat yang Allah titipkan, karunia yang sudah kita terima, dengan kita syukuri semuanya itu, Allah akan tambah nikmatnya. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kamu mencoba menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Akan tetapi ada nikmat yang bisa kita hitung. Kalau nikmat itu yang bersifat benda mati, rumah kita berapa, deposito, sawah, toko, mobil, itu bisa dihitung. Sehingga calon-calon pejabat pun itu didata kekayaannya. Akan tetapi ada nikmat Allah yang tidak mampu kita hitung. Apa dianya? Nikmat yang ada pada diri kita sendiri. Pertanyaannya adalah, setiap hari kita punya mata, pernahkah kita menghitung berapa kedipan mata kita setiap hari? Kalau mata ini tidak berkedip, itu sudah menjadi masalah. Tarikan nafas kita setiap saat. Oksigen yang kita hirup setiap hari 24 jam. Berapa kali turun naik? Kaki yang kita langkahkan berjalan di bumi Allah, sudah berapa kilometer yang sudah kita tempuh dengan kaki ini? Tangan yang diberikan oleh Allah, sudah berapa barang yang sudah kita angkat? Perut kita
Sudah berapa makanan yang masuk ke dalam perut kita? Semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau perut bapak-bapak, ibu-ibu makan tidak pernah keluar, kira-kira bagaimana? Ini bahaya penyakit. Tapi itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu besarnya nikmat Allah yang kita terima di dalam kehidupan ini. Itu baru dalam segi zahirnya. Jamaah rahimakumullah, apalagi nikmat yang Allah berikan kepada kita, umur kita ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'mar ummati sittina wa bani sabi. Umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya umur antara 60 tahun sampai 70 tahun. Kalaupun ada yang lebih, kata Rasulullah, itu amat sedikit. Kalau kita bandingkan dengan umat-umat terdahulu, umur kita inilah yang paling singkat, yang paling pendek. Umat Nabi Adam itu ribuan. Nabi Nuh 950 tahun. Ada yang 500 tahun, ada yang 250 tahun. Umurnya begitu panjang, badannya kekar, sehingga dia mampu mentaati Allah. Sementara kita umur diberikan oleh Allah adalah sebanyak 60 tahun, 70 tahun. Kalau ada pun 100 tahun, itu satu-satu. Bahkan sudah diberi tanda-tanda oleh Allah. Apa kata Nabi Yakub kepada malaikat maut? Wahai malaikat maut, kalau engkau akan mencabut nyawa saya, maka beritahu kepada saya apa tanda-tandanya engkau akan mencabut nyawa saya. Kata malaikat, ya. Beberapa saat setelah itu, datanglah malaikat maut kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub kepedean, Pak. Nah, ini malaikat maut ini ngasih tahu nih, kapan saya, dan mesti tahu tanda-tanda kematian itu apa. Karena tandanya menurut dia belum sampai ke dia. Jadi kalau belum sampai tanda berarti belum mati dia. Apa kata malaikat maut? Wahai Nabi Yakub, tanda-tanda kematian engkau itu sudah aku beritahu. Kapan kau beritahu kepada saya? Kata Yakub, sudah. Apa tandanya? Kalau rambutmu sudah putih, badanmu sudah lemah, dan kamu sudah berjalan secara bungkuk, itu pertanda kematian akan dekat kepada kita. Saya nggak nakut-nakutin, Pak. Enggak. Jadi kalau udah yang putih rambutnya, lemah badannya, bungkuk. Orang kalau bungkuk itu kan umur bertambah, tua, bungkuk, itu Allah memberikan peringatan kepada kita, lihat tanah tempat kita kembali. Ini tanda. Oleh karena itu, mau tidak mau, sadar atau kita tidak sadari, panggilan terakhir di dalam kehidupan manusia ini adalah kematian, Pak. Ini panggilan yang tidak bisa kita lari. Salat setiap hari, Jumat setiap minggu, Ramadan setiap tahun, haji setiap tahun, tapi kematian sekali seumur hidup. Ini pasti kita tempuh. Oleh karena itu, apapun yang kita perbuat di dalam kehidupan kita, amal saleh apapun yang kita lakukan, kita harus istiqamah. Kenapa? Karena amal saleh itu akan berdampak untuk keselamatan kita nanti di akhirat dan di alam kubur.
Ali bin Abi Thalib di dalam sejarah itu matinya terbunuh, yang dibunuh oleh Ibnu Muljam dari kalangan Khawarij. Tusukan-tusukan pedang Ibnu Muljam itu luar biasa banyaknya pada tubuh Nabi Ali bin Abi Thalib. Satu ketika Ali bin Abi Thalib ketika bercucuran darah dari tubuhnya akibat tusukan pedang yang dilakukan oleh Ibnu Muljam, maka Ali di saat itu merasa haus. Lalu minta kepada sahabat, wahai sahabatku, aku minta kepada kalian segelas air susu putih, karena aku ingin meminumnya. Sahabat mengambilkan air segelas susu putih itu, diberikan kepada Ali. Setelah diminum, keluarnya dari tubuh Ali bukanlah air susu putih, tapi bercampur darah. Terasa tidak lama lagi kematian datang kepadanya, maka Ali menangis dan meneteskan air mata di saat itu. Sahabat bertanya, wahai Ali, kenapa engkau meneteskan air mata pada hari? Apa yang engkau khawatirkan, wahai Ali? Kalaupun kematian datang kepada engkau, engkau sudah dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang sahabat Rasul yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Betul nggak? Nabi Ali bin Abi Thalib sudah dijamin oleh Rasulullah, mantu Rasulullah. Tapi dia meneteskan air mata. Lalu sahabat bertanya, kenapa? Apa kata Ali? Kalau kematian datang kepadaku hari ini, maka ada sesuatu yang akan aku hadapi, kata beliau, masa yang begitu panjang di alam kubur. Dan nanti di hari akhirat, penantian yang luar biasa, kata Ali, sementara ibadahku menghadap kematian itu. Menjelang kubur itu sampai hari kiamat, kata Ali, ibadahku tidaklah banyak. Mungkinkah bapak-bapak, ibu, seorang Ali yang dijamin oleh Rasulullah ibadahnya, dia masuk surga, ibadahnya cuma sedikit? Enggak mungkin. Pasti ada keistimewaan. Apa yang harus kita lakukan? Mencontoh kehidupan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin mencontoh bagaimana kita istiqamah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sayang kepada kita. Walaupun umur kita pendek, tapi Allah datangkan satu malam, Allah datangkan satu bulan kepada kita setiap tahun, namanya puasa. Puasa itu melipat gandakan segala pahala yang diberikan oleh Allah. Dan apa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini adalah sebagai persiapan kita menghadap hari kiamat nanti. Maka kata Rasulullah SAW, ketika kita datang kematian kepada kita, ada persiapan kita. Apa yang harus kita siapkan yang menghadapi kematian yang pasti kita dapatkan? Pertama adalah lakukanlah amal yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kematian dan kehidupan dijadikan oleh Allah. Allah ingin melihat apa amal kita yang terbaik. Rasulullah SAW bersabda, fa inal khairil amal adhumuha wa in qal. Sebaik-baik amal, kata Rasul, adalah amal yang kita istiqamah melakukannya. Walaupun amal itu sedikit. Kita setiap pagi masukkan ke dalam celengan 2.000 rupiah setiap pagi, setiap subuh. Tapi rutin.
Itu lebih dicintai oleh Allah daripada kita berinfak tapi tidak sering. Alhamdulillah saya lihat bapak-bapak ini kita perlu istiqamah, masjid kita luar biasa. Saya kaget. Karena waktu khutbah bukan seperti ini, sekarang luar biasa. Ini lantaran apa? Karena keistiqamahan kita membangun masjid ini. Menginfakkan harta kita walaupun sedikit. Karena membangun masjid ini memang bukan pribadi-pribadi. Kita punya hasad untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sadar bahwa harta yang kita miliki, yang kita punya, yang ada di rumah, uang yang begitu banyak, mobil kita, rumah kita, toko kita, paling-paling ketika kita hidup di dunia kita manfaatkan. Tapi setelah kematian itu dimanfaatkan oleh ahli waris. Sementara yang mempertanggungjawabannya kepada Allah kita, bukan ahli waris. Bagaimana kita cara mendapatkan harta, bagaimana kita menginfakkan harta kita, kita yang bertanggung jawab kepada Allah. Mana yang milik kita bapak-bapak? Milik kita itu yang kita pakai, yang kita makan, yang kita sedekahkan. Ya. Ali bin Abi Thalib satu ketika cari pekerjaan dia, nggak dapat. Akhirnya pulang ketemu dengan Fatimah. Fatimah bertanya, mana makanan yang engkau beli? Kata Ali, maaf wahai istriku. Ini sampai jam berapa Pak Boy? Nah. Kata Ali, saya tidak bawa apa-apa. Singkat cerita, Ali bin Abi Thalib pergi ke pasar membawa uang 6 dirham. Di tengah jalan ketemu dengan fakir miskin. Kata fakir miskin, Ali, maukah engkau meminjamkan Allah? Uang yang 6 dirham itu langsung diberikan kepada fakir miskin. Lalu Ali pulang, nyampe di rumah ditanya oleh Fatimah, mana makanan yang engkau beli? Kata Ali, maafkan saya sudah memberikan harta itu kepada fakir miskin. Saya sudah pinjamkan kepada Allah. Kata Fatimah, alhamdulillah, engkau suamiku yang baik, yang bijak. Kita punya harta sedikit, tapi engkau mampu meminjamkan Allah. Aku bangga dengan engkau wahai Ali. Mudah-mudahan cerita ini kita akan selalu istiqamah apa yang telah kita lakukan, walaupun sedikit, seperak, 2 perak, tapi kita tetap istiqamah untuk melakukan infak di jalan Allah, melakukan ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai 10 hari terakhir kita tidak lagi mengisi masjid ini, karena perjuangan titik kemenangan seseorang bukan diatur dari awal, tetapi bagaimana kehidupan kita di akhirnya. Orang berlari bukan dihitung pada startnya, tapi dihitung pada finishnya. Kita hidup juga demikian. Allah menghitung amalan kita bukan di waktu muda, tapi di saat kematian datang kepada kita. Apakah kematian itu husnul khatimah atau su'ul khatimah? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.